Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Nirina Zubir yang baru aja ditipu 17 miliar sama pembantu ibunya. Dia menggelapkan tuh sertifikat tanah ibunya ya, ibunya Nirina. Saya jujur jarang banget ngikutin artis-artis ya teman-teman ya. Apalagi sampai bahas artis-artis di channel ini kan jarang banget ya, kecuali ya terkait dengan masalah finansial itu lah. Kalau udah terkait investasi, kepala sekolah harus galak. Jadi dia ada di level 4 ya, mengenai tanah dan properti. Buat yang belum sampai di sini, paling nggak tonton dulu video yang ini ya. Ini. Di sini saya udah kasih penjelasan lengkap mengenai investasi dari level 1 sampai 4. Ini gratis, sebenarnya harusnya berbayar sih, cuma ya udahlah bagi-bagiin aja, saya amalkan aja. Nah, gunanya apa nih saya bahas sekarang mengenai kasus ini ya teman-teman ya. Biar teman-teman jangan sampai kena kasus serupa. Tanah itu adalah investasi yang paling menarik, harganya selalu naik, apalagi kalau kita tahu tuh cara memilih lokasi yang tepat, lokasi yang strategis. Niscaya investasi level 4 itu sesuatu memang menjamin kebebasan finansial kita. Tapi harus digarisbawahi, kalau investasi di level 4 ini, nah di investasi di level manapun ya, selalu rawan dengan tipu muslihat. Banyak celah yang bisa dipakai untuk mencelakai kita. Apalagi kalau kita masih newbie, masih baru, transaksi pertama. Aduh, hati-hati banget. Terus kita ketemu dengan broker tanah yang salah ya, artinya ya kurang jujur itu, atau bahkan kita ketemu dengan notaris yang abal-abal. Jadi teman-teman kan pasti penasaran tuh gimana sih detailnya, kok bisa sampai ketipu 17 miliar. Dan teman-teman juga pasti nanyain kan, apakah uangnya bisa balik beli gitu. Soalnya kan di koran-koran dan di media sosial cuma dijelasin singkat tuh, nggak mengulik ke dalam ya. Tapi sebelum lanjut, ini video super mahal. Dengan penjelasan saya, teman-teman di masa depan nanti saya yakin bisa menyelamatkan diri dan menghindari diri dari modus-modus penipuan seperti ini. Dan di kemudian hari kalau bisa menyelamatkan sampai 17 miliar aset teman-teman berkat video ini, sebagai gantinya saya minta 1 like dan subscribe saja. Terima kasih. Kalau dari segi hukum ya, yang memang si oknum notaris pembuat akte tanahnya ya, atau PPAT itu, karena dia sebenarnya kunci dari pemufakatan jahat ini. Kalau saya dikasih kesempatan menebak nih, saya yakin dia sih sebenarnya otak kejahatannya ini. Jadi gini ya Bapak dan Ibu ya, apabila kita mau melakukan transaksi jual beli tanah ya, kita nggak bisa melakukannya ya di depan kasir, nggak bisa. Kita harus melakukannya di hadapan notaris. Jadi seluruh proses tanda tangan, pengurusan berkas, pengecekan dokumen itu dilakukan di hadapan notaris. Dan sudah jadi kewajibannya buat notaris untuk melakukan pengecekan sertifikat, pengecekan pajak, dan pengecekan dokumen-dokumen legal lainnya. Jadi kalau ditemukan adanya kesalahan atau faulty atau mungkin penipuan itu, mungkin dari dokumennya kurang lengkap atau ada yang salah, itu wajib disampaikan baik kepada penjual dan pembelinya. Makanya nih, kalau Bapak dan Ibu mau melakukan transaksi jual beli tanah, pilih-pilih notarisnya dulu. Pilih yang sudah pasti ya, artinya yang sudah senior dan terpercaya gitu loh. Apalagi yang sudah punya nama ya, biasanya mereka kan kaya-kaya banget tuh. Nggak mungkin merusak reputasinya demi uang 1 atau mungkin 10 atau mungkin 20 miliar juga nggak ya gitu. Tapi kekurangannya kalau kita pakai notaris yang benar-benar bonafit ya, satu memang dari segi biaya pasti mereka naruh tarif yang lebih mahal. Memang sih ada aturan ya, kalau biaya notaris itu maksimal ke 1% dari seluruh transaksi jual beli. Tapi itu bukan aturan baku sih sebenarnya, masih bisa dinegosiasikan. Cuma kalau sama notaris-notaris besar, biasanya kan mereka pasti memungut bayaran yang lebih mahal. Kekurangan kedua tuh biasanya kalau kita meminta jadwal harus antri gitu. Jadi kita ke kantornya, ketemu stafnya dulu, sudah itu bikin janji dulu. Yang barang tentu nggak bisa langsung ya, itu janjiannya mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan gitu. Kalau pengalaman saya ya, kita sudah janjian tanggal berapa, jam berapa, datang ke sana, notarisnya kadang-kadang telat. Ya biasalah, karena kan beliau pasti sibuk banget ya. Makanya datang nih para PPAT yang newbie, yang demi uang 1 atau 2 miliar mengorbankan bukan hanya klien sih sebenarnya ya, dia mengorbankan reputasi dan masa depannya dia gitu loh demi uang segitu.
dalam kejadian Mbak Nirina ini ada 2 proses tahapan penipuan yang terjadi. Jadi yang pertama ya, pasti si notaris ini, si oknum notaris ini dia membuat tuh perjanjian jual beli palsu antara ibunda, almarhum ibunda Ibu Nirina dengan si pembantunya itu gitu loh. Which is extremely jahat. Jadi kan ibunya Nirina ini kemungkinan sudah tua banget dan juga sudah demensia ya, jadi mungkin agak lupa-lupaan gitu. Perlu diketahui ya kalau Nirina Zubir ini sebenarnya adalah seorang anak dari mantan diplomat senior di Indonesia, Subir Amin. Mungkin banyak aset yang dikumpulkan oleh orang tua dari Nirina ini selama masa hidupnya ya, dengan pengalaman riwayat bekerja seperti itu. Nah, jadi si oknum notaris itu pasti dia datang ke rumah. Entah bagaimana caranya mereka menipu ibunda dari Nirina Zubir tersebut untuk menandatangani semua dokumen jual beli yang ada. Kan harusnya kan tanda tangan itu kan paling nggak di kantor notarisnya ya, tapi ini mungkin mereka tanda tangan di rumah itu. Nanti setelah semua berkas tersebut ditandatangan, tinggal dimasukkan ke Badan Pertanahan dan juga mungkin ke pajak ya untuk mengurus pajak jual belinya. Mungkin diproses sekitar 1 atau sampai 2 mingguan ya, kadang-kadang sebulan sih. Nanti setelah semua surat-surat clear dan semua dinyatakan aman, sudah resmi berganti ya, sudah ada akte jual beli antara almarhum ibunda Nirina dan juga dengan pembantunya itu gitu. Sekarang kan sertifikat hak milik dari tanah atau properti tersebut kan sudah atas nama pembantunya tersebut. Iya, dia dengan leluasa bisa pakai sertifikatnya itu gitu loh. Yang katanya sih dari 6 sertifikat sudah ada 2 yang dijual. Ya kembali lagi kita masuk ke tahapan keduanya, di mana si oknum notaris itu yang akan membantu menjualkan. Saya yakin sekali itu. Tapi kali ini kan penjualnya si pembantunya ya, kan sudah atas nama dia sertifikatnya. Dan si oknum notaris ya kembali ya Tanpa hati nurani membohongi si pembeli kali ini. Pembeli kan nggak tahu apa-apa ya. Terus dia lihat tanah atau mungkin rumah atau properti lainnya dengan dokumen yang sudah sesuai, sudah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional, lalu dinyatakan aman lagi oleh oknum notaris tersebut ya. Dan si penjual juga kan atas nama pembantunya itu sudah datang ke lokasi, sudah nunjukin etikat baik lah untuk jual beli. Ya jual aja. Terjadilah proses jual beli di mana seluruh uang hasil penjualannya itu wajib masuk ke rekening si penjual, di mana atas nama sertifikat di tanah tersebut nama si pembantunya itu. Fuck banget sebenarnya. Saya nggak tahu ya oknum notarisnya itu dapat cut pembagian berapa, tapi demi uang segitu ngorbanin masa depan loh. Aduh. Itu kan tahapan kedua ya untuk dia dapetin uang. Sebenarnya ada cara-cara lain lagi untuk dia dapetin uang tanpa perlu ngejual tanahnya itu. Cara kedua tuh lebih gampang sih untuk dapetin uang ya. Jadi dia nyari pinjaman ke bank tuh dengan menjaminkan sertifikat tanahnya. Bank kan jelas nggak tahu menau ya. Sertifikatnya juga atas nama pembantunya. Ya walaupun bank biasanya punya notaris pilihan mereka sendiri ya. Notaris yang udah biasa mereka ajak kerja sama lah istilahnya. Biasanya lebih terpercaya sih juga itu. Tapi kan si notaris resmi ini jelas-jelas akan mengecek sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan dan juga ngecek biaya pajak ya apa sudah benar-benar diselesaikan ke pajak, kan itu dicek semua. Dan bisa dibilang hasilnya ya legit, hasilnya ya masih normal, hasilnya bagus gitu loh. Hasil pengecekannya pasti dibilang lulus gitu. Dan peminjaman uang pasti berhasil dilakukan. Bahkan dari sisa 4 sertifikat tadi katanya ya semua keempatnya berhasil dipinjamkan uang ke bank gitu loh. Semua berkat jasa oknum notaris bodong di awal tadi ya teman-teman ya. Dia sudah berhasil tuh membuat perjanjian jual beli fiktif ya saya bilang ya, antara almarhum ibunda Nirina dengan pembantunya itu. Terus gimana endingnya Blik? Katanya sih 6 orang udah ditahan ya sebagai tersangka gitu, termasuk pembantu dan notaris, oknum notaris tersebut ya. Tapi seperti yang sudah-sudah ya teman-teman ya, uangnya Nirina akan susah balik. Saya bilang nggak bisa balik sih sebenarnya ya. Gimana mau balik kan? 2 udah dijual tuh. Dijual ke pemilik baru yang sudah membeli secara legal. Artinya pemilik baru nggak salah teman-teman gitu loh. Dia nggak tahu menau gitu, nggak bisa dituntut apa-apa karena sudah selesai gitu loh urusannya. Terus yang lagi 4 kan sertifikatnya ditahan di bank tuh, karena kan dia dipakai sebagai jaminan minjam uang di bank. Banknya ya nggak salah juga gitu. Proses pinjam meminjamnya juga ya sudah benar ya, sertifikatnya juga aman gitu loh. Yang jadi masalah kan sekarang pembantunya tuh udah ditahan, ya otomatis nggak bisa bayar cicilan lagi gitu loh. Yang pada akhirnya kan nyebabin sertifikat tanahnya tuh ya disita oleh bank, jadi milik bank ya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada oknum banknya kerja sama, saya nggak tahu juga itu. Jadi sekarang yang bisa dikejar itu adalah 6 tersangka tadi. Mereka punya aset berapa, sisa uang dari penipuan itu berapa, ya, jadi cuma itu aja yang bisa disita gitu loh.
Saya berani jamin sih nilainya nggak bakal sampai 17 miliar ya. Karena kan itu orang-orang banget yang kerjanya cuma bisa nipu ya, makan uang orang lain aja bisanya itu loh. Semoga ada tempat spesial di neraka dibuatkan untuk mereka ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya turut berduka cita untuk keluarga besar Ibu Nirina. Saya rasa sih kekesalan terbesar dari Ibu Nirina bukan pada nominal uangnya ya, tapi pada bagaimana pembantu tersebut beserta komplotannya ya memainkan ibundanya yang sudah tua, yang sudah renta menjelang akhir hayatnya. Bahkan ada satu pesan yang saya baca ya, katanya ibundanya pernah berkata uang mama banyak, tapi entah di mana. Saya jadi pengen bacok pembantunya. Ya teman-teman ya, yang punya orang tua diawasi tuh aktivitas keuangannya. Apalagi murid-murid di SD Harapan Investasi ya. Ini PR nih dari kepala sekolah kalian. Nggak usah mikir warisan, nggak usah mikir rebutan harta gitu loh. Semua yang ada di dunia bisa dikejar. Yang nggak bisa dikejar itu adalah apabila suatu hari nanti kita menyesal. Menyesal karena nggak merawat orang tua dengan baik semasa hidupnya. Silakan kasih aja nonton video-video saya. Semoga bisa membuka wawasan ataupun ya merubah mindset mereka sedikit ya gitu. Hati-hati juga terhadap investasi yang cuan sesat, apalagi dengan mafia-mafia investasi. Hati-hati. Semoga orang tua kita sehat selalu. Sampaikan salam saya kepada orang tua Anda melalui video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.